Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Denny Yudiantoro SPD MM akan menjelaskan mengenai manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan anggota kelompok yang pertama, Dela Yolanda dengan NIM akhir 106, Devi Sofiana Koirun dengan NIM akhir 107, Elinda Fira Yusifa dengan NIM akhir 112, dan Eri Puspitasari dengan NIM akhir 116, serta Koiratul Islamiyah dengan NIM akhir 136. Manfaat bagi investor. Investor adalah orang atau lembaga yang memiliki sejumlah dana dan menanamkan dananya secara langsung dalam suatu proyek investasi dengan mendapatkan kompensasi berupa dividen. Adapun dengan mempelajari studi kelayakan suatu proyek yang telah dilakukan dengan baik, investor akan memutuskan apakah akan menanamkan dananya atau tidak dalam proyek tersebut. Dari studi kelayakan, calon investor akan mengetahui kekuatan dan kelemahan proyek. Studi kelayakan bisnis berguna bagi investor untuk menentukan seberapa besar modal yang akan ditanam di sebuah perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang baik akan membuat investor berani menanamkan modalnya yang besar. Sebaliknya, jika hasil studi kelayakan bisnis yang buruk akan membuat investor menghindari berinvestasi di perusahaan. Jadi, manfaat studi kelayakan bisnis bagi investor adalah untuk membantu dalam memutuskan keputusan serta menentukan seberapa besar biaya yang akan ditanam sebagai modal di sebuah perusahaan. Manfaat bagi kreditur. Kreditur dalam kaitan dengan pembangunan proyek-proyek menengah dan besar, biasanya bank pembangunan atau lembaga keuangan bukan bank, baik domestik maupun asing yang pendiriannya sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat bank atau lembaga keuangan bukan bank tersebut berada. Kreditor memerlukan studi kelayakan proyek karena ia harus menilai prospek proyek guna menentukan akan memberikan pinjaman pembiayaan atau tidak. Para kreditur akan lebih memperhatikan segi keamanan dana yang akan dipinjamkan. Dengan demikian, mereka mengharapkan agar pembiayaan bunga dan angsuran pokok pinjaman bisa dilakukan oleh pemilik proyek tepat pada waktunya. Karena itu, para kreditor sangat memperhatikan pola aliran kas selama jangka waktu pinjam. Bank sebagai kreditur akan menggunakan laporan studi kelayakan bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak memberikan pinjaman ke suatu perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang bagus akan meningkatkan kepercayaan kreditor kepada pengusaha. Pihak bank sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain seperti bonafititas atau dapat dipercaya dengan baik dari segi kejujuran maupun kemampuannya, dan juga tersedianya argumen yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk pihak lain seperti kreditor, adanya studi kelayakan dapat menjadi pertimbangan pihak kreditor untuk mengkaji studi kelayakan bisnis dari setiap perusahaan yang akan mengajukan kredit, serta untuk mempertimbangkan keuntungan ketika memberikan kredit pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Bagi pemerintah, manfaat studi kelayakan bisnis yaitu berkaitan dengan manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Apakah proyek membantu menghemat devisa, menambah devisa, atau memperluas kesempatan kerja? Pemerintah mengadakan penilaian terhadap proyek-proyek untuk membantu dalam pengambilan keputusan pemberian kemudahan fasilitas-fasilitas terhadap proyek, seperti pemberian keringanan pembebasan pajak, subsidi, jaminan, dan insentif lain. Sebagai contoh, suatu proyek diperkirakan memiliki profitabilitas ekonomi yang tinggi dibandingkan tingkat profitabilitas komersialnya. Dengan kata lain, proyek diperkirakan memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian nasional, tetapi memberikan tingkat keuntungan relatif rendah kepada perusahaan. Pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan fasilitas agar banyak pengusaha swasta yang tertarik menangani proyek sejenis.
Artinya, proyek-proyek yang diperkirakan akan memberikan sumbangan besar terhadap masyarakat akan diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah dengan memberikan berbagai kemudahan fasilitas. Tindakan pemerintah untuk meningkatkan profitabilitas ekonomi dari proyek semacam itu antara lain dengan mengeluarkan larangan impor bagi barang-barang tertentu, meningkatkan biaya masuk barang-barang impor, dan tindakan-tindakan lain untuk mencegah tingginya pengeluaran devisa. Selain itu, penilaian proyek membantu pemerintah memutuskan mengalokasikan devisa. Penilaian proyek oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan di dalam menentukan pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada proyek, ikut serta dalam patungan atau joint ventures, atau menanamkan dananya langsung sebagai pemegang saham dalam suatu proyek pemerintah. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat bagi pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun manfaat studi kelayakan bisnis yang dirasakan bagi pengusaha adalah dapat membantu mereka saat mengambil keputusan terkait dengan bisnisnya. Manfaat studi kelayakan bisnis bagi pelaku usaha ada 8. Yang pertama yaitu menentukan seberapa besar modal. Yang kedua yaitu mengetahui peluang bisnis dengan baik. Yang ketiga meningkatkan kepercayaan saat memulai bisnis. Yang keempat mengetahui dengan baik konsep bisnis. Yang kelima yaitu mempermudah melakukan pengendalian. Yang keenam memperkecil peluang kerugian. Yang ketujuh mempermudah melakukan perencanaan bisnis. Dan yang terakhir yaitu mempermudah untuk pengawasan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.